Ini kita berjumpa lagi, dipertemukan oleh Allah di tempat ini untuk thalabul ilmi, melanjutkan pembahasan kitab yaitu Al-Mukhtasar Al-Latif fil Fiqh Syafi'i, pembahasan tentang fikih Syafi'i, kitab Mukhtasar Al-Latif karya Bafadl rahimahullahu taala. Terakhir kita telah membahas tentang perkara-perkara yang menggugurkan atau membatalkan wudu, ya. Yang membatalkan apa? Yang membatalkan wudu. Kemudian perkara yang diharamkan dilakukan bagi orang yang berhadas besar, hadas kecil, dan tentang adab masuk ke toilet. Hari ini kita akan masuk pembahasan tentang mandi besar. Dimulai dengan pembahasan apa saja yang menjadikan seseorang itu wajib mandi besar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibatil gusli. Salah satu kewajiban dalam bersuci selain wudu, tayamum, ada namanya mandi. Ya, mandi besar. Mandi besar itu bisa wajib. Ya, ada hukumnya menjadi wajib. Kapan mandi besar itu menjadi wajib? Nah, maka penulis mengatakan wa yajibul ghuslu fi min khamsati asya. Ya, seorang muslim wajib mandi besar, ya, wajib mandi besar apabila terjadi 5 perkara. Salah satu dari 5 perkara. Yang pertama yaitu adalah ilajul hasyafah fil farj. Bertemunya 2 kemaluan, ya, bertemunya dua kemaluan. Bertemunya 2 kemaluan maksudnya berhubungan suami istri, ya, berhubungan apa? Suami istri. Bagaimana kalau Ustadz, kalau misalnya berhubungan suami istrinya tapi enggak keluar air mani? Ya, laki-laki berhubungan dengan istrinya tapi tidak keluar air mani, tetap wajib mandi. Ya, sebatas hanya berhubungan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, ya, walaupun tidak mengeluarkan apa? Air mani, maka wajib mandi. Atau menggunakan pelindung. Ya, menggunakan pelindung. Tidak keluar menggunakan pelindung, apakah tetap wajib mandi? Tetap wajib mandi. Ya, dalam fikih begini harus dijelaskan, ya, perkara-perkaranya. Kemudian jadi itu yang namanya ilajul hasyafah fil farj. Bagaimana kalau seandainya, ya, misalnya bertemunya atau masuknya kemaluan ini bukan yang halal tapi yang haram, ya. Apalagi yang haram, termasuk yang haram juga, tapi dia berdosa dan dia tidak berhak mendapatkan rukhsah Allah. Jadi gini, dalam perkara yang haram itu rukhsah dari Allah itu tidak berlaku. Ya, rukhsah dari Allah tidak apa? Tidak berlaku. Seperti misalnya qasar, jama', ya. Itu tidak berlaku kalau orang untuk bermaksiat. Atau misalnya dia melakukan untuk perbuatan-perbuatan yang haram, ya. Kayak misalnya seorang laki-laki mau pergi kemana? Mau pergi jalan-jalan ke Bali. Sama siapa? Sama pacar. Ya, di sana boleh enggak jamak qasar? Enggak boleh. Ya, haram jamak qasar karena perbuatannya juga perbuatan haram. Kemudian yang kedua yang mewajibkan seseorang mandi, tadi yang pertama masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Ya. Walaupun tidak mengeluarkan air mani. Yang kedua yaitu adalah keluarnya air mani. Nah, kalau keluar air mani tidak mesti harus masuk, ya, ke dalam kemaluan perempuan. Bisa dengan mimpi, ya, atau misalnya dia melamun atau sengaja berhayal, waliyadzubillah, ya, misalnya berhayal laki-laki, ya, kemudian keluar air mani, ini wajib baginya mandi. Wajib baginya mandi, tapi perbuatannya dilarang, perbuatan seperti itu, ya. Atau keluar air mani dengan melakukannya dengan tangan,
ya. Ini salah satu yang diharamkan. Udah keluar air mani, ya wajib mandi, wajib mandi. Ya orang ini wajib mandi, tapi perbuatannya tidak dibenarkan. Ya. Nah, yang keluar dari kemaluan itu ada 4. 1 air apa? Air kencing. Yang kedua air mani. Yang ketiga air mazi. Yang keempat adalah air wazi. Ya, air mazi dan air wazi. Ya, nanti insya Allah ada dalam najasat, bab tentang najis-najis. Nah, yang lainnya kencing, mazi, wazi semuanya najis. Tapi hanya diwajibkannya wudu saja. Tapi kalau air mani hukumnya apa kemarin? Najis enggak? Enggak, air mani tidak najis ya, tapi dia wajib mandi. Wajib mandi. Kalau ada orang misalnya habis hubungan suami istri, kemudian dia mandi dan kemudian dia pakai celana, ya ada cipratan atau ada misalnya bekas-bekas air maninya. Ya, ada bekas apa? Air maninya. Boleh nggak dipakai sholat? Boleh. Ya ada dalam hadis sahih di mana Aisyah kalau tidak salah atau istri Rasulullah yang lain menggaruk-garuk membersihkan air mani yang mengering di celana. Jadi air mani itu hukumnya tidak najis, tapi wajib mandi. Nah, keluar air mani bisa dengan bermimpi. Ya, kalau orang misalnya bangun tidur, kok ada air mani, tapi dia lupa, saya teh mimpi apa enggak ya, gitu. Nah, maka jumhur fuqaha mengatakan yang paling aman dia harus mandi. Ya. Tapi kalau tidurnya misalnya banyakan orang kayak di pesantren, ya sakasur, atau misalnya antum lagi pada camping, ya satenda teh genepan ngagalorer, pas bangun semuanya ya air mani saha gitu, aya nempel, semuanya ragu-ragu, ya yang satu bilang enggak, katanya yang satu bilang enggak, maka semuanya tidak wajib mandi, tapi lebih baik mandi, ya lebih baik mandi, tapi tidak diwajibkan. Baik, paham ya? Jadi sudah ada 2. Yang ketiga dan yang keempat, ya, dan yang kelima ini khusus perempuan, yaitu adalah keluarnya darah haid, ya, wajib mandi ketika sudah selesai darah haidnya. Yang berikutnya adalah nifas, ya, kalau keluarnya darah nifas wajib mandi ketika sudah selesai. Atau kelahiran, ya melahirkan walaupun misalnya tidak keluar darah, dia tetap wajib mandi. Nah, sekarang saya bahas tentang haid. Darah haid, kalau air mani nggak perlu dijelaskan, udah ngerti kan air mani. Ya, air mani itu apa cirinya? Dia ya putih, kental, baunya seperti keju. Begitu dijelaskan oleh para ulama fikih. Ya, keju yang busuk, yang bau, ya keju yang lama, ya. Tapi keju itu memang begitu, semakin bau semakin mahal, ya. Kemudian adapun darah haid itu, ya darah yang dia punya bau khas dan dia ya agak hitam, betul nggak? Ya, dia tidak merah cerah, ya tidak merah cerah, itu darah haid. Nah, wanita haid ketika dia keluar, misalnya seorang akhwat, dia keluar darah haidnya jam 1 duhur, kemudian dia belum sholat duhur, kemudian seminggu kemudian dia bersih, maka sholat duhur yang waktu awal itu harus diqodho, karena dia keluar darah haid sudah masuk waktu sholat dan dia belum sholat. Terus misalnya sekarang bersih, wanita seorang akhwat misalnya bersihnya jam 4 sore, ya, bersihnya jam berapa? Jam 4 sore, ya. Dia mandi dan dia harus sholatnya yang mana? Sholatnya duhur dan asar. Perhatikan, khusus madhab Syafi'i dan jumhur madhab, kebanyakan madhab, ya hampir semua madhab, kalau seorang akhwat bersih di salah satu waktu sholat yang bisa dijamak, di sholat yang terakhirnya, misalnya kalau duhur
sama asar bersihnya di waktu asar. Kalau maghrib sama isya bersihnya di waktu isya. Maka kalau bersih di waktu asar atau bersih di waktu isya, dia harus sholatnya mengkodok berikut dengan waktu sebelumnya, itu maghrib. Kalau misalnya jam 9 baru bersih jam 9 malam, kemudian mandi, dia sholat maghrib dan sholat isya. Kalau misalnya sore, ya baru bersih, dia sholat duhur dan sholat asar. Pernah melakukan ini atau selama ini enggak? Enggak. Nah, sekarang dilakukan nanti ya mulai ke depannya. Ya, karena banyak salah paham. Semuanya jumhur mazhab mengatakan demikian, kecuali Syekh Utsaimin saja yang mengatakan tidak perlu. Tapi lebih aman mengikuti pendapat jumhur, ya. Jadi begitu seorang akhwat. Begitu juga nifas sama juga. Nah, nifas itu adalah darah yang keluar ketika lahiran. Ya, maka namanya nifas. Nifas itu dari kata tanafus, bernafas, menghela nafas. Kalau orang lahiran borojol sampai gitu ya, langsung keluar darahnya, itu namanya darah nifas. Sekarang ada akhwat lagi hamil, udah 9 bulan, sudah di ruangan, ya, lagi nunggu, sudah mulai kontraksi, udah keluar darah, tapi belum lahiran. Maka untuk mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lainnya, maka disebutkan wanita ini tidak atau belum nifas, karena nifas itu keluar berbarengan dengan keluarnya bayi. Ya, disebut darah itu darah nifas berbarengan. Kalau darahnya keluar sebelum itu, maka tidak disebut dengan darah nifas. Ya, tidak disebut dengan darah nifas. Ya. Baik, paham ya, akhwat? Ini penting sekali. Ini belum dirincikan tentang haid ya. Nanti ada bab haid khusus lebih rinci. Cuma sedikit ya tambahan lagi tentang haid. Kalau seandainya misalnya seorang akhwat, dia haid, ya, akhwat haid. Berapa lama waktu paling cepat haid dan berapa lama waktu paling lama haid? Tahu nggak? Paling cepat berapa lama? Dihitungnya. Ada yang udah nikah belum di sini? Nggak, yang Ikhwan ada yang udah nikah? Selain Ahfalah? Ya. Belum yang kedua. Insya Allah diaminkan itu Jumat sore. Mudah-mudahan ya ini direkam soalnya banyak yang mendoakan. Baik, kalau seandainya akhwat haid itu pertama, haid yang biasa itu adalah 7 hari atau 9 hari. Tapi kalau paling sedikit sehari, 1 hari 1 malam, ya, ada nggak? Ada orang haid seperti itu. Paling lamanya berapa? Dalam mazhab Syafi'i 15 hari. Ya, kalau sudah lewat dari 15 hari dihukumi dengan istihadah. Kecuali misal gini, sudah lewat 9 hari, biasanya 9 hari, sudah lewat 9 hari, ya, masih keluar darah dan dia tahu itu bukan darah haid, maka dia langsung bisa menghukumi itu darah apa? Istihadah. Nah, kalau dia sudah bisa menghukumi itu darah istihadah, ya, berarti dia sudah wajib sholat, karena dia tahu. Kalau orangnya nggak tahu itu haid atau bukan, ya, darah haid atau bukan, maka dihitung sampai 15 hari. Kalau lewat dan masih ada keluar darah disebutnya darah istihadah. Gimana cara orang wanita sholat membersihkan kalau darahnya istihadah? Coba saya mau tanya ke akhwat. Akhwat kan tiap bulan begini. Gimana caranya kalau ada darah istihadah? Kalau terjadi, ini umum, ya, bisa terjadi kepada siapa saja. Ya,
mungkin setelah menikah, mungkin ada perubahan ya. Di usia berapa, terus ada darah istihadah. Gimana cara toharohnya? Cara mau sholat darahnya darah istihadah. Wanita yang darahnya istihadah berarti bukan darah haid, dia tidak perlu mandi. Tapi caranya apa? Caranya dia bersihkan farajnya, ya. Kemudian setelah itu ditutup menggunakan pembalut. Setelah itu wudu, langsung sholat. Perhatikan, dibersihkan, ditutup dengan pembalut, wudu, sholat. Kalau seandainya wanita kena darah istihadah, dia kemudian dibersihkan pakai pembalut, habis itu wudu, habis itu duduk nonton TV, 2 jam kemudian baru sholat, tidak sah sholatnya. Dia harus berbarengan ini semua, berdekatan waktunya. Atau misalnya dia ya bersih ditutup pakai pembalut, terus dia nyapu dulu, masak di rumah, nanti azan dia baru wudu kemudian sholat, tidak sah juga ya. Dia harus bersamaan, dibersihkan, ditutup pakai pembalut, wudu dan sholat harus berdekatan waktunya. Ini penting ya, jangan sampai keliru, karena banyak wanita-wanita yang muslimah yang tidak mengerti hukum seperti ini dan sembarangan dalam ibadah, nanti tidak diterima sholatnya, tidak diterima ibadahnya. Sekarang saya mau tanya, misalnya seorang akhwat lagi haid, ini saya pasti sering terjadi, lagi haid, bersih tiba-tiba jam 1 siang, lagi kerja di kantor, nama kantornya Tahfidz Land, nggak ada kamar mandi buat mandi, nggak bawa salin, nggak bawa alat mandi dan yang lainnya. Gimana cara toharoh? Gimana? Pulangnya baru mandi. Berarti nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Kalau pulangnya emang sebelum maghrib, waktu duhurnya udah kelewat dong. Nyampe rumah jam berapa? Maghrib. Asar udah kelewat dong, berarti 2 waktu sholat. Gimana coba? Gimana akhwat? Bersihin gimana? Kan wajib mandi. Kan termasuk orang yang wajib mandi. Nah gimana? Diganti? Apanya yang diganti? Kan wajib mandi. Kan belum bisa mandi, kenapa? Karena masih ngantor. Atau misalnya dokter di rumah sakit perempuan, siang-siang belum bisa mandi, masih banyak pasien, harus operasi segala, baru pulang jam 9 malam, padahal bersihnya dari jam 1 siang. Gimana caranya? Caranya adalah dia ya gini, wanita yang haid kalau sudah bersih, dia sama sekali nggak boleh sholat kecuali setelah mandi. Maka kalau dia terlewat waktunya, berarti dia mengqadha sholat. Misalnya kerja di Tahfidz Land, bersihnya jam 1, pulang ke rumah, nyampe rumah 6:30, langsung mandi, langsung mengqadha. Tadi jam 1 berarti masih masuk waktu duhur, asar dan sholat maghrib. Ya, nggak boleh dibiarkan lewat ke isya. Begitu caranya. Tapi ya kalau misalnya dia itu tidak ada halangan, ya santai aja, misalnya di rumah bersih jam 1, nanti aja malam, dia berdosa. Dia telah melakukan perbuatan haram, yaitu adalah melewati waktu sholat. Dia telah melakukan perbuatan dosa besar, yaitu adalah membiarkan waktu sholat terlewat. Ya, membiarkan waktu sholat terlewat. Nah, ini akhwat ya, diperhatikan tentang haid nifas. Baik, itulah 4 orang yang wajib mandi, ya, yaitu adalah yang melakukan hubungan atau masuknya kemaluan laki-laki ke perempuan walaupun tidak keluar air mani. Yang kedua, keluar air mani dengan cara apapun, ya maka dia wajib mandi, ya. Kemudian yang ketiga itu haid, yang keempat nifas, yang kelima kelahiran walaupun tidak keluar darah.
Toib. Sekarang kita sudah tahu siapa saja yang wajib mandi. Nah, sekarang yang wajib mandi harus tahu apa saja yang wajib ketika mandi dan apa saja yang disunnahkan ketika mandi. Sekarang kita akan bahas wajib mandi apa saja agar mandinya benar dan diterima. Jadi mandi wajib itu mandi namanya juga mandi wajib. Kalau tadi hari Jumat pagi-pagi mandinya mandi apa itu? Mandi wajib atau bukan? Mandi wajib bukan? Tadi pagi Ikhwan ya mandi enggak? Mandi karena hari Jumat. Mandinya wajib enggak? Enggak, karena kan bukan termasuk yang 5 tadi. Karena yang diwajibkan mandi itu hanya 5 orang tadi. Nah, berarti yang tadi mandi apa? Mandi besar hukumnya sunnah. Ya, mandi sunnah. Kalau orang nggak mandi di hari Jumat, ya kesiangan, buru-buru ke kantor, cuma cuci muka, sikat gigi, datang ke kantor, ya kerja, langsung datang waktu Jumatan, dia Jumatan nggak mandi pagi-paginya, sah nggak sholat Jumatnya? Sah, ya sholat Jumatnya sah. Nah, karena ini berkaitan dengan mandi wajib, berarti harus tahu bagaimana tata cara mandinya. Yang wajib dalam mandi itu ada 2. Yang pertama niat. Itu apa? Niat ini harus ada di setiap amal berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya, harus selalu ada niatnya. Niat apa? Niat mengangkat junub dari diri kita atau mengangkat hadas besar dari diri kita. Ya, itu niatnya. Atau ya, niatnya pokoknya niat mandi. Ya, niat apa? Niat mandi besar yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Nah, pokoknya seperti itu niatnya. Pertama harus ada niat. Cuma 2 aja wajibnya. Kalau wudu wajibnya berapa kemarin? Wudu wajibnya ada 6. Ya, 4 membasuhnya, mencuci dan membasuhnya, 2-nya niat, satunya lagi apa? Berurutan. Nah, kalau mandi cuma 2, 1 niat, yang kedua ghuslu jami'i sya'rihi al-khafifi wal kathifi. Yang kedua yaitu mencuci semua rambutnya, mau rambutnya itu gondrong, mau rambutnya tipis, luarnya, dalamnya harus dicuci. Maka akhwat, kalau lagi mandi besar yang dikepang, maka kepangannya harus dilepas. Ya, dia harus kena air semuanya, luarnya dan dalamnya. Ya, apalagi laki-laki rambutnya kan lebih pendek. Nah, jadi harus kena semuanya. Ya, harus kena semuanya. Kemudian wajami basyaratihi hatta matahta kulfatil aklaf. Dan membersihkan semua apa? Harus kena air semua apa? Semua kulitnya sampai sela-sela punten ya. Ada nggak orang saking gemuknya di badannya ada lipatan-lipatan? Ada nggak? Di sini lipatan gitu saking gemuknya. Kalau mandi biasa diguyur gitu, bisa nggak masuk nggak airnya? Ya, nggak masuk kan? Nah, maka dia wajib memasukkan airnya ke dalam lipatan-lipatan tersebut. Ya, jadi semuanya harus kena air. Jadi cuma 2 wajib mandi itu, 1 niat, yang kedua semua badannya harus kena air, kepala, rambut dan juga anggota badannya. Jangan sampai tidak ada yang terkena air. Ya. Nah, adapun sunnahnya sudah gampang ya mandi wajib. Sunnahnya yaitu adalah pertama bersiwak. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, siwak dalam wudu juga sunnah diawali. Yang kedua tasmiyah, mengucapkan apa? Bismillah. Nah, kan udah dijelaskan. Kalau basmalah itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah artinya Bismillah. Kata Nabi dalam hadis sahih, ya gulam, hei anak, samillah. Apa samillah? Tasmiyah, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jadi kalau makan
beraktivitas lain semuanya itu tasmiyah, mengucapkan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Mari kita buka majelis ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bilang mari kita buka majelis ini dengan tasmiyah. Bismillah. Nah, itu bedanya tasmiyah dengan basmalah. Taib. Kemudian yang ketiga yaitu adalah wudu sebelum mandi. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, wudu sebelum mandi wajib itu wajib nggak wudunya? Hukumnya sunnah. Kalau orang tidak wudu dulu sah, tapi ya sunnahnya sempurnanya dia wudu terlebih dahulu. Tapi perhatikan, yang paling di sini tidak disebutkan, yang harus diperhatikan orang yang mandi wajib, pertama kali yang harus dibersihkan adalah kemaluannya sebelum dia berwudu. Kenapa? Karena kalau dia sudah berwudu dan mandi, nanti kemudian harus membersihkan kemaluannya, berarti dia mengenai lagi kemaluannya, nanti dia harus mengulang lagi wudu. Jadi dia bersihkan dulu kemaluannya sebelum dia berwudu. Nah, kemudian dia berwudu, ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah dia berwudu, kalau di situ apa di terjemahinnya? Apalah? Ya. Ta'ahudul ma'atif, sama seperti yang di atas sebetulnya, yaitu memastikan air itu sampai ke semua anggota badan. Kemudian wa takhlilu sya'ri, takhlilu sya'ri itu digosok-gosok sampai air itu masuk ke kepala. Kemudian wadalku, tahu dalku? Dalku itu ditekan-tekan, digosok-gosok badan, itu hukumnya sunnah. Nyapirakunya mandi, digosok-gosoknya, mandi orai ya. Jadi harus digosok-gosok. Kemudian wat taslif, yaitu adalah 3 kali sunnahnya ya. Tapi kalau misalnya nggak cukup, ya berarti lebih nggak apa-apa. Nah, dan lebih afdol kalau ganjil 7 kali, ya 5 kali gitu ya, bersihkan. Jadi dari sini kesimpulannya, kalau antuna, akhwat, ikhwan mau mandi wajib pertama kali ngapain? Bersihkan dulu kemaluan. Nah, pertama kali niat. Setelah itu bersihkan kemaluan. Setelah itu mengucapkan tasmiyah, bismillah. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu langsung diguyur semua anggota badannya, ya, jangan sampai ada yang terlewat, semuanya harus kena. Setelah itu badannya digosok-gosok dan kepalanya harus dipastikan semua rambutnya kena air, ya, semua rambutnya harus kena air. Nah, setelah selesai ada yang para ulama mengatakan disunahkan berdoa, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, ya. Taib. Paham sampai sini tentang mandi? Gampang ya, alhamdulillah. Lanjut bab berikutnya. Syurutut thaharah minal hadatsain. Ya. Syarat-syarat orang itu seseorang bersuci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil dan hadas besar. Gimana sih orang itu kalau hadas kecil, hadas besar itu pas toharohnya diterima, ya. Yang pertama, syurutut toharoh anil hadasil asghar wal akbar. Yang pertama adalah al-islam, yaitu adalah Islam. Orang kafir tidak diperintahkan mereka toharoh, ya, tidak diperintahkan toharoh. Oh iya, afwan, tadi ada yang kelewatnya. Ada yang nanya, Ustadz, gimana kalau seorang laki-laki dia baru masuk Islam belum lama dan dia belum dikhitan, kemudian dia mandi besar, atau dia misalnya junub, maka termasuk dalam kulit yang kemaluan yang panjangnya itu yang belum disunat itu harus dibersihkan karena kotoran berada di situ. Itu termasuk yang wajib dibersihkan. Ya. Taib. Yang pertama Islam, orang kafir berarti tidak diwajibkan toharoh. Kalau ada orang kafir toharoh gimana? Boleh enggak? Ya terserah dia, enggak diperintahkan, enggak dicatat sebagai amal baik juga.
ya bagus aja toharoh, ya bagi dia bersih jadinya gitu ya, tapi tidak disebut ibadah. Kemudian yang kedua tamyiz, tahu tamyiz nggak? Kalau di terjemahan diartikannya apa? Mumayyiz, ya mumayyiz, tamyiz sama apa mumayyiz itu? Mumayyiz itu ya apa? Berakal. Ya, gimana cara orang tahu dia berakal? Para ulama mengatakan orang berakal itu diantaranya adalah dengan apa? Bisa dengan ditanya mana yang baik, mana yang tidak baik. Atau misalnya dikasih uang jajan. Nah, ini ada uang jajan 200.000, belanja ya, tolong nih, ibu nitip. Kalau dia bisa menggunakannya dengan benar, maka dia sudah mumayyiz. Atau misalnya ditinggal di rumah, nah tolong bersihin kamar sama dapur. Nanti pulang ibunya dilihat bersih apa enggak. Kalau sudah bisa bersih-bersih begitu, maka dia sudah mumayyiz. Atau ya diajak bicara, pokoknya diketahui seperti itu. Ya, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, 6 tahun, beda-beda ya tiap orang. Ya. Jadi mumayyiz itu bukan balik. Kalau balik itu diketahuinya dengan keluar air mani, atau kalau wanita dengan haid, ya, atau wanita dengan haid. Kemudian ya, yang ketiga syarat orang toharoh itu diterima yaitu adalah dengan air alma at-tahir al-mutahhir, yaitu dengan air yang suci dan mensucikan. Sudah pernah dibahas air suci dan mensucikan. Ya. Kata penulis, fala yasih raf'ul hadasi wala izalatin najasi illa bil ma'il mutlaq. Tidak sah mengangkat hadas kecuali dengan, atau mengangkat najis kecuali dengan air mutlak. Dalam hal ini satu kita bahas tentang airnya. Jadi toharoh itu tidak diterima kecuali dengan air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan cirinya sudah pernah dibahas. Pertama adalah air mutlak, dia disebut air. Ya, disebut air. Kalau saya bilang, "Ahi, tolong ambilkan air." Ya, ke kamar mandi. Pasti yang diambil adalah air mutlak, air. Ya, air. Gak mungkin ke kamar mandi kemudian keluar bawa misalnya air kopi. Ya, karena itu namanya air kopi, beda lagi. Ya. Air teh beda lagi. Atau ciri air mutlak itu, air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang dalam keadaan seperti ciptaan Allah di hari awal begitu. Seperti air apa? Air hujan, air laut. Air laut rasanya asin, tapi disebut dengan air yang bisa digunakan bersuci. Kenapa? Karena Allah menciptakannya memang begitu dari awal. Air di mana? Di tangguban perahu. Hanet, bau naon? Belerang. Padahal kan nggak boleh yang berbau. Nah, ini disuci dan mensucikan. Kenapa? Karena begitulah Allah menciptakannya dari awal. Yang bukan mensucikan itu, suci tapi tidak mensucikan itu adalah air yang sudah kita rubah, ya, atau sudah berubah baunya, rasanya, ya, baik itu oleh kita atau oleh keadaan, ya, seperti misalnya orang kencing kemudian jadi bau, atau air yang kita rubah dengan masukkan kopi jadi hidung, ya, siapa yang merubah? Kita, asalnya tidak begitu. Nah, itu bedanya air suci dan suci mensucikan dan air yang tidak mensucikan. Nah, yang kedua pelajaran dari poin ini bahwa najis itu, ya, dalam mazhab Syafi'i tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Saya ulangi lagi. Najis tidak bisa dibersihkan kecuali dengan apa? Air. Contoh, bapak-bapak ikhwan lagi gendong bayinya, baju, terus anaknya kencing, ya, langsung dikasihkan ke istrinya, "Mah, ini kencing." Kena di mana? Di ujung bajunya. Dibersihkan pakai tisu. Ya, dibersihkan pakai tisu. Sah enggak? Tidak sah. Ya, tidak sah dia toharohnya, atau najisnya masih ada. Nah, sekarang misalnya pernah ada yang kencing di pinggir situ, cuma nggak sempat ada yang bersihin. Pas besoknya dilihat udah kering, udah nggak ada si air kencingnya. Tapi kita yakin di situ ada
kencing, maka dalam mazhab Syafi'i dia hanya perlu disiram saja, tetap harus dibersihkan. Harus diapa? Dibersihkan. Nah, jadi najis itu tidak bisa dibersihkan dengan apa? Kecuali dengan air. Dengan tisu nggak bisa, ya. Dengan apa aja pokoknya yang bukan air nggak bisa, ya. Digosok pakai apa gitu nggak bisa. Dia harus dicuci atau harus dengan air, digosok dengan air. Taib. Kemudian ya, berikutnya fa iza taghayyara ta'mul ma'i aw launihi aw rihihi taghayyuran fahishan. Ya, berikutnya ya, penulis menjelaskan tentang air yang berubah warna, berubah bau dan berubah rasa. Ini udah dijelaskan, jadi nggak perlu saya ulangi lagi. Jadi begini, air itu kalau sudah berubah bau, berubah rasa, berubah apalagi warna, maka ya airnya menjadi air apa? Yang tidak bisa digunakan bersuci. Ya. Gimana kalau nggak berubah air, nggak berubah warna, nggak berubah bau, tapi kita tahu kena najis? Nah, maka dia terkena hukum tidak bisa digunakan bersuci kalau di bawah 2 kulah, di bawah 200 liter. Perhatikan, di bawah berapa? 200. Misal antum di rumah ya, kencing di kanan, di sebelah kirinya ada ember. Embernya udah diisi penuh buat mandi, buat wudu. Lagi kencing, ya kencingna teu lurus, ngaceleng kadinya sedikit, ke situ. Ya, air yang di ember itu nyampe 200 liter enggak? Enggak, ya mungkin cuma beberapa puluh liter saja. Kita yakin itu ada air kencing masuk ke situ. Kalau kita gini-gini diambe, baunya kena enggak? Enggak. Dilihat warnanya berubah enggak? Enggak. Ya, enggak berubah warnanya, ada cuma sakecelak. Ya, baunya enggak. Diambil airnya digini. Terubah oge rasana cenah gitu. Ah mandi we, nah enggak boleh. Kenapa? Karena airnya sudah najis. Kenapa? Karena dia di bawah 2 kulah. Jadi kalau di bawah 2 kulah, di bawah 200 liter ya, dan kena najis dan yakin kena najis, mau dia berubah atau tidak berubah, ya walaupun tidak berubah maka dia hukumnya najis. Tapi kalau di atas 200 liter, di atas 2 kulah, maka patokannya adalah perubahan warna, perubahan bau dan perubahan apa? Perubahan daripada rasa, perubahan bau, perubahan warna dan perubahan dari rasa. Kemudian, nah ini sudah semua sebetulnya ya di awal. Wala yadurut taghayyuru bil mukthi, ya. Tidak apa-apa kalau berubahnya itu karena lama disimpan. Misal, saya ingin tanya ke antum ya, antum ada yang suka camping enggak? Ya, misalnya airnya dimasukkan ke dirigen, ya, disimpan di tenda, kena terik matahari, pas mau ini berubah nggak baunya? Berubah baunya, kena terik matahari. Nah itu tidak apa-apa digunakan untuk berwudu. Ya, kenapa? Karena di sini disebutkan wala yadur, tidak bahaya. Perubahannya kalau karena lamanya disimpan, ya, atau karena terkena tanah yang lainnya, tanahnya tanah berem, kena airnya jadi berubah, nanti tidak apa-apa. Ya, seperti di daerah-daerah Cipanas gitu, ya, airnya kan berubah rasa, ya, airnya berubah rasa, semuanya pasti bau apa? Belerang, ya. Kalau diminum gini rasanya beda nggak? Beda. Nah itu tidak apa-apa, ya, yang seperti itu tidak apa-apa. Kemudian wala yadurut taghayyuru bil mujawarah, nggak apa-apa juga kalau misalnya berubahnya karena disimpan di sampingnya. Misal antum lagi safar, nyimpen apa itu teh air mineral, disimpan di tasnya teh di sampingnya ada parfumnya bocor, ya, baunya menyengat sekali sampai kena ke airnya. Misalnya airnya tuh antum bawanya pakai tumbler. Si tumblernya nggak bagus, airnya si baunya masuk. Ketika antum buka buka penutup air mineralnya, mau dipakai wudu, kecium bau
bau minyak wangi yang bocor. Apa hukumnya? Boleh dipakai, tidak apa-apa. Ya. Wala tasih at-taharatu bima tutuhiru bihi min hadatsin aw najasin. Tidak sah taharah itu kecuali yang bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Pokoknya tentang air ini sudah dijelaskan. Begitulah syarat daripada bersuci. Saya ulangi lagi. Syarat bersuci itu adalah satu, Islam, yang kedua mumayyiz. Ada yang mengatakan balig. Ya, kalau anak di bawah sebelum balig tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib bersuci misalnya. Wudu hukumnya hanya sunnah saja. Ya, ada pendapat begitu. Jadi ini biar antum tahu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bersucinya dengan air yang suci dan mensucikan. Dan itu setelah itu kemudian penulis menjelaskan tentang rincian air suci dan mensucikan. Tanbih, peringatan. Ini catatan. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu ba'da ghusli wajhihi jami'ahu marratan awil junubi ba'da niyyati fi ma'in dunal qullataini fagtarofa wa nawal iktiraf lam yadur wa in lam yanwil iktiraf sorol baki musta'milan. Nah, berikutnya tentang air musta'mal. Ya, tentang air apa? Air musta'mal. Kemarin udah dijelaskan ya, kesimpulannya biar mudah. Air musta'mal itu adalah air yang misalnya antum ini ada jolang di rumah, ya, ember, antum wudunya gini, ngambil di atasnya. China kadinya deh muka gini, airnya ke situ lagi nggak, ke situ lagi, ngambil lagi tangan, itu airnya air musta'mal. Tapi kalau embernya di sini simpan, kita di sini diambil wudu gini, pas lagi wudu karena kenceng ada yang masuk ke situ, itu tidak disebut dengan air musta'mal, masih boleh dipakai. Yang nggak boleh dipakai itu air musta'mal. Maka kalau antum ketemu dengan orang-orang yang bermadzhab Syafi'i pasti suka bilang, hati-hati itu air musta'mal. Suka banyak juga yang keliru. Ya, apa yang dimaksud dengan air musta'mal? Ulah ngeceret kadinya pisan. Ya, enggak. Ya, karena banyak riwayat di mana istri Rasulullah pernah menggunakan bekas siapa? Istrinya. Ya, air bekas istrinya. Ya, bukan berarti namanya musta'mal itu adalah kalau kena cepretan. Tapi kalau diambil, ya bekas wudu kita diambil. Misalnya ada jolang diambil gitu. Nanti ada yang mau wudu, ana mau wudu di mana ya? Itu tuh ada tadi di jolang masih ada bekas ana wudu. Nah, bekas saya wudu tadi itu saya nggak begitu di situ, tapi ngambil aja. Nah, setiap ngambil kan air yang sudah keambil tuh masuk lagi ke sini. Tidak disebut air musta'mal, air yang sudah dipakai musta'mal itu. Ya, tapi kalau air musta'mal yang dimaksud adalah air yang kalau kita berwudu dan masuk lagi ke situ, wudu masuk lagi ke situ, sebagian besar dari sisa wudunya disebutlah itu air musta'mal. Faham tentang air musta'mal? Baik, ya, saya kira sampai sini dulu ya tentang pembahasan hari ini, karena berikutnya tentang najis ya, nyambung semua ya. Setelah itu tayamum, setelah itu sholat. Setelah tayamum sudah selesai, nanti setelah tayamum baru kita praktek wudu, praktek tayamum. Ya. Jadi tinggal bab toharoh tinggal 2 lagi, yaitu najis, bab najis dan bab tayamum. Setelah selesai baru masuk bab sholat. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan, ya silakan, ikhwan atau akhwat berkaitan dengan toharoh. Silakan, nanti apalah dulu. Silakan. Ya, kalau tiba-tiba berubah dan dia melihat tidak ada lagi keluar darah apa? Darah haid, maka dia sholat, wajib sholat. Ya, dan dia yakin tidak ada lagi keluar darah haid. Ternyata nggak keluar, iya wajib diqodho. Kalau seandainya nanti ternyata keluar, ada orang misalnya ahwat nunggu kayaknya saya udah bersih, dia tunggu, kemudian tunggu sampai malam ternyata nggak keluar, nah itu diqodho semua.
Ya. Tidak ada batasan, jadi sampai tahu aja bahwa ini tidak keluar lagi. Tapi kalau dia yakin ya harus langsung mandi. Kalau dia yakin. Tapi kalau misalnya dia misalnya gini, nunggu saya tuh nggak mungkin nih 5 hari nih, biasanya 7 hari. Tunggu nanti sore. Pas sore ternyata masih ada darahnya. Oh berarti yang tadi masih masa haid. Tapi kalau nggak keluar lagi berarti harus dikodok semua yang sudah lewat tadi. Gitu caranya. Ada, silakan. Ya. Ya, kalau terjadi seperti itu, maka dilihat satu, kalau wanita ini tahu bahwa dia yang keluar dari dia itu adalah darah haid, maka dihukumi dia haid. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dihitungnya sampai 15 hari. Kalau sudah lewat 15 hari dilihat lagi. Kalau dia bisa membedakan itu darah haid atau bukan darah haid, ya, maka kalau dia darah haid dihukumi haid, kalau bukan darah haid berarti dihukumi istihadah. Kalau dia tidak tahu sama sekali ini darah haid atau bukan, maka dihukumi istihadah. Saya ulangi lagi, ya. Kalau misalnya sudah lewat dari 15 tadi 8 hari, hari ke-9, ke-10, hari ke-11 keluar lagi, maka dia yakin itu haid, dia darah haid, berarti dia masuk masa haid. Tapi kalau misalnya ini enggak berhenti-berhenti, malah sampai 15 hari terus darah haid disebutnya. Kalau sudah 15 hari, ya, dia lihat kalau darahnya masih darah haid dan dia yakin itu darah haid, maka dia dihukumi sedang haid. Tapi kalau dia tidak tahu ini teh darah haid atau bukan, karena banyak juga perempuan wanita ya yang nggak tahu darahnya darah haid atau bukan. Ya, itu nggak sedikit, banyak yang nanya ke saya, Ustadz saya teh darahnya begini, haid bukan ya ini teh? Yang haidnya situ nanya ke saya. Terus saya tanya gimana darahnya, baunya gimana, kentalnya gimana, warnanya apa. Nah, wanita harusnya tahu ini darah haid atau bukan. Kalau dia misalnya nggak tahu sama sekali, maka dia dihukumi istihadah kalau sudah lewat 15 hari gitu. Nah, kalau istihadah tadi hukumnya seperti tadi. Kalau dia darah haid berarti dia haid, ya, dia tidak sholat dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Gitu ya, paham? Baik, ada lagi pertanyaan? Ahwat, silakan. Ya, bagus nih pertanyaan. Kalau antum bukan cuma akhwat ya, ikhwan juga. Kalau ikhwan misalnya kelewat banyak waktu sholat dan harus dikodok, gimana cara mengkodok sholat? Akhwat juga termasuk. Nah, cara mengkodok sholatnya yaitu adalah sholat sesuai dengan urutan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib berurutan, misalnya duhur, asar, maghrib. Kalau yang mewajibkan itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali wajib berurutan duhur, asar, maghrib. Kalau mazhab Syafi'i tidak wajib. Dalam mazhab Syafi'i ya, dan dalam mazhab yang lain, kalau waktu sholat yang sedang ada waktu itu mepet waktunya, misalnya ukhti ya baru mandi setengah 7, sekarang isyanya misalnya jam 6 lewat 50 menit, beres mandi sisa waktunya misalnya tinggal 7 menit, ini hanya cukup sholat untuk sholat maghrib doang, maka jangan sholat duhur asar dulu ya, karena nanti maghribnya kelewat, jadi semuanya jadi kodok. Jadi sholat dulu apa? Maghrib dulu, habis itu baru duhur dan asar. Baru duhur dan asar. Subuh juga begitu, misalnya baru mandinya subuh, baru bangun dan baru mandi, padahal misalnya udah bersihnya dari malam, dari waktu isya. Nah, berarti kan dia harus mengkodok maghrib, isya, dan sholat subuh. Waktu subuh kan sedikit, waktunya pendek, maka sholat subuh dulu, habis itu baru maghrib dan isya. Dalam hal darurat. Tapi kalau dalam hal tidak darurat, lebih baik berurutan. Ya,
tapi tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali wajib. Ini perlu tahu agar ya ada khilafiyah dalam hal ini. Gitu. Kalau misalnya yang kelewatnya 5 waktu semuanya, ya misalnya dari duhur, asar, maghrib, isya, baru sholatnya subuh, berarti semuanya dilakukan sholatnya. Ya, semuanya dilakukan. Pernah nggak ngalamin begini? Ya, kelewat banyak waktu sholat gitu, terus baru di kodok. Ya. Dulu saya waktu kuliah ada kawan saya itu nggak tidur berhari-hari karena ujian anak UAS. Wah, malamnya jarang tidur, pokoknya nggak tidur aja. Beres UAS jam 10 dia pulang ke apartemen langsung tidur. Bangun-bangun jam 9 malam. Dari jam 10 udah berhari-hari nggak tidur. Dia kelewat waktu duhur, asar, maghrib, ya, dan isya masih dalam waktunya. Dia kaget, kok udah gelap katanya gitu. Ada kiamat atau ada apa katanya. Padahal tidurnya kelamaan. Nah itu dikodok semuanya. Ya, cara mengkodok sholat begitu. Dan nah sekarang ada pertanyaan, Ustaz, hukum kodok sholat itu harus segera atau enggak? Ya harus segera atau enggak? Kalau orang mengkodok sholat karena uzur, maka dia punya keluangan waktu. Dia masih boleh makan dulu, masih boleh istirahat dulu. Tapi kalau mengkodok sholat bukan karena uzur, misal ikhwan atau jangan ikhwan atau ya, misalnya laki-laki perempuan habis nonton konser, ngantri dari pagi, dari subuh, ya baru keluar dari tempat konser jam 7 malam. Dia sampai ke rumah ditanya bapaknya, kamu udah sholat belum? Belum, dari duhur juga belum sholat. Katanya, gimana sholat ke tempat konser? Senatu tiasa sholat lagi. Nah maka dia wajib langsung wudu, langsung sholat. Dia nggak boleh makan dulu, nggak boleh minum dulu, nggak boleh megang handphone dulu, mainin handphone. Dia harus langsung apa? Kenapa? Karena dia meninggalkan waktu sholatnya tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Kenapa belum sholat? Tadi kan nonton Persib, ya lama, terus kan nggak bisa keluar, atau lagi rame-ramenya. Ya, jadi kelewatan maghrib, isya, kan dari sore ngantrinya, ya keluar jam 9 malam, jadi kelewat tuh 3 waktu sholat. Nah dia nggak boleh tuh ngapa-ngapain dulu, dia keluar dari stadion harus langsung cari masjid, dia harus langsung sholat, ya, dan berdosa orang gitu. Tapi kalau orang punya uzur, dia ada ke lapangan waktu, dia masih boleh, misalnya saya mau mandi dulu saya makan dulu, masih boleh kalau ada uzur. Ya, paham ya tentang hal ini? Tapi ada lagi pertanyaan, Ikhwan? Ya, silakan. Nanti Ikhwan dulu. Iya, dikodok, wajib. Ya. Kalau misalnya berapa lama, ya, berapa banyak waktu sholat yang kelewatnya, dia kodok sesuai dengan apa yang membuat dia yakin aja, misalnya 2, 3 gitu. Harus dikodok. Yang nggak bisa dikodok tuh misalnya orang sudah 10 tahun maksiat, nggak pernah sholat, terus tobat, ya. Kemudian dia hijrah, tobat, nah itu nggak perlu karena dia dosanya besar, ya. Tapi dia tidak dituntut untuk mengkodok. Ya. 10 tahun tuh sholat kumaha. Dan orang nggak sholat itu ada macam-macam hukumnya. Satu, ada orang nggak sholat karena malas, dia disebutnya orang fasik. Malas, kunaon tuh sholat, haroream, fasik. Orang fasik itu orang pembuat dosa besar. Yang kedua, yaitu adalah orang yang tidak sholat karena lupa, ketiduran, lupa, itu tidak berdosa, tidak disebut fasik, ya, pokoknya dimaafkan. Yang ketiga, orang tidak sholat karena sengaja, bukan karena hanya malas, tapi dia nggak mau saja melaksanakan perintah Allah. Naon sholat, sholat yang penting mah soleh, hatinya yang penting mah bertakwa. Dia nggak mau, dia melecehkan agama Allah, dia kafir, keluar dari Islam,
dia harus bersyahadat lagi kalau dia ingin menjadi muslim. Ya, walaupun KTP-nya KTP Islam, dia tidak disebut muslim. Ya, dia kafir, dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana sabda Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka semuanya adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya, dia telah kafir. Banyak anak muda yang enggak salat, banyak enggak? Banyak di jalanan coba, banyak yang enggak salat. Coba tanya, kamu enggak salat kunaon? Karena malas atau karena enggak mau saja membantah? Kalau karena membantah kafir, kalau karena malas fasik gitu. Karena sholat itu satu-satunya perintah Allah yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ya, betul nggak? Kalau haji, orang nggak punya uang, nggak punya kekuatan untuk bisa datang ke tanah suci, gugur kewajiban hajinya. Saum, orang nggak bisa saum, digugur kewajiban saumnya. Zakat malah jadi mustahik kalau zakat nggak punya harta. Tapi kalau sholat sampai meninggal orang wajib sholat. Baik, silakan Ukti. Airnya bau zat besi. Itu termasuk yang boleh, yang tidak bisa yang termasuk yang dia dimaafkan, ya, dia suci dan bisa digunakan karena dia berbaunya karena apa? Karena tempatnya. Iya, sama kayak tadi akhwat masukin air ke galon, terus galonnya dibawa, terus berubah karena kena terik matahari, baunya jadi berubah, boleh dipakai. Ya, karena tidak bisa dihindari. Bisa dihindari nggak? Nggak bisa. Ya, di beberapa daerah begitu, terutama daerah-daerah yang tanahnya merah, ya, banyak yang begitu si ininya. Karena nggak bisa dirubah. Sama kayak air, ya, air yang dia itu sudah sudah didaur ulang itu misalnya dari PDAM, ya, terus ada baunya, itu kan kita nggak bisa ini, boleh dipakai, tidak apa-apa, termasuk yang dibolehkan. Yang paling penting itu ya tadi hal-hal tentang cara berwudunya. Taib, nanti insya Allah dalam perkara tentang najis junub sebenarnya ada sedikit lagi ya. Masih ada waktu ini. Sekarang tadi tentang apa? Air mani, ya. Saya ulangi lagi tentang air mani. Misalnya air mani laki-laki, ya, air mani laki-laki keluar kemudian ke bawah ke perempuan, ke istrinya. Ya, ke bawah kemana? Ke perempuan, ke istrinya. Kemudian pas lagi sholat keluar airnya, ya, keluar airnya. Ada nggak yang gitu? Ada, yang udah nikah pasti ngerti, ya. Pas lagi sholat ngucur sana, ya. Air mani siapa? Air mani suaminya. Maka dalam hal ini dia harus ngecek dulu, ini air mani suami atau air mani dirinya. Ya, kalau dia yakin air mani suaminya, kenapa yakin? Karena saya tidak keluar, katanya gitu. Nah, ini para ulama sampai mengatakan dalam hal ini masuk ke bab tentang hubungan suami istri. Jadi laki-laki itu sunnahnya tidak boleh keluar sebelum istrinya selesai kepuasannya. Ya, ini penting bagi antum yang laki-laki. Jadi ulah tiheula wae istrina karunya. Ya. Nah, kalau si wanitanya yakin ini ada, saya mah tadi nggak keluar ini pasti suami saya, maka dia tidak batal, ya, dia lanjutkan sholatnya. Tapi kalau dia yakin bahwa itu adalah air mani dirinya, kalau dia yakin bahwa tadi waktu saya berhubungan saya keluar juga, maka lebih aman dia menganggap itu adalah air mani perempuan, air mani dirinya, maka dia batalkan sholatnya dan bersihkan lagi. Begitu. Itu kalau ngucur, ya, ngucur. Bisa kejadian itu, ya. Kalau buru-buru habis berhubungan langsung mandi langsung sholat, ya. Nah,
penting. Nanti di akhir bab ini ada bab tentang nikah, ada fikih nikah, ini penting ya. Gitu, jadi biar tahu tentang hubungan suami istri. Taib, ada lagi? Nah, nggak sekarang, kan baru juga bab toharo, masih jauh. Mau diringkas aja. Nanti mungkin sampai sholat, habis sholat nanti kita lihat, mungkin bisa langsung ke zakat. Ya, saum mungkin bisa kita bahas nanti kapan-kapan kalau dekat Ramadan, ya, atau terserah, bebas ya. Ini ada sanadnya juga buku ini, kalau mau ya dengan sanadnya, tapi harus ikut dari awal sampai akhir. Tapi ada lagi? Ikhwan akhwat paham ya? Ini toharo penting ya ternyata, karena keseharian kita seperti ini. Baik, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita telah membahas 3 bab ya. Dan insyaallah tinggal ada 2 bab lagi dalam bab toharoh, itu bab najis dan bab tayamum. Kalau bisa digabungkan ya, pekan depan langsung najis dan tayamum, insyaallah kita akan gabungkan ya. Nah, bab tayamum juga banyak yang keliru ya tentang tayamum. Orang tayamum aja sembarangan. Begitu. Tapi kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.